tidur memang sih gue pakai kaos ya, kaos sama celana pendek, tapi gue pakai selimut. Cuma gue ditarik. Itu gue belum pulas banget, baru merem sebentar. Oh, kayak dia narik selimut gue ya. Dia ditarik selimut gue bangun dong. Posisi dari sini selimut gue pindah ke bawah. Oh bener, kayak ada tarikan. Pindah ke bawah. Oh, udahlah, mungkin gue tepis tuh. Mimpi, halusinasi. Gue tarik lagi selimut gue. Tidur baru merem. Itu kaki gue, maaf ya, kaki gue itu dikangkangin. Oh dibuka. Gue langsung bangun. Gue mau dipisahin kan, jadi kita pisahin nih gitu kan, tapi dia nggak mau. Kalau gue sampai pisah sama ini perempuan, dia mau bunuh gue, mau bunuh laki gue sama anak-anak gue. Oh, dia sempat ngancam seperti itu. Sempat ngancam. Halo sob, balik lagi bareng gue Refdi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kebetulan di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya disukai oleh sosok genderuwo. Dan gak sampai di situ aja nih sob. Sosok tersebut berkali-kali menyetubuhi Kak Maria. Dan kejadian ini terjadi kurang lebih selama 20 tahun, bahkan sampai detik ini. Gimana kisahnya? Kita sapa dulu aja Kak Maria. Halo Mbak Maria. Halo. Kabar gimana Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak ya. Mbak, makasih banyak ya lu udah nyempatin waktu jauh-jauh nih datang dari rumah ke sini ya. Oke Mbak Maria, pada kesempatan kali ini kan tadi kita udah sempat ngobrol di depan nih kalau Kak Maria mau menceritakan pengalaman mistis Kak Maria disukai sama sosok genderuwo ya. Nah, ini kalau boleh tahu singkat ceritanya nih kayak secara garis besarnya itu seperti apa? Seperti apanya itu kejadiannya waktu aku SMP. Iya. SMP itu habis head ya. Awalnya sih sebelum head itu biasa aja. Tuh, pas aku habis head itu aku mulai diganggu sama makhluk itu. Sosok genderuwo itu. Sosok genderuwo itu. Oke. Dan sorry nih Kak ya, kita kan sempat ngebahas juga kalau ini nih sosok ini nih sampai bersetubuh ya sama Kak Maria. Iya, betul. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Berarti hitungannya dari SMP sampai saat ini kurang lebih 20 tahunan lah. 20 tahun. 20 tahunan. Wah. 20 tahunan. Oke, Kak Maria ditahan untuk cerita lengkapnya ya. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya agar kami makin semangat menghadirkan konten-konten horor lainnya di tengah kesibukan kalian. Dan buat kalian juga nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, bisa banget nih kalian langsung DM ke Instagramnya Penatua, yaitu ada di penatua.official. Atau kalian bisa kirim via email. Untuk mempermudah nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita gaskan ceritanya. Oke Kak Maria, bisa diceritain gak seperti apa pengalamannya? Pengalaman pribadi nih ya. Iya. Jadi gini, waktu aku masih SMP itu kan ada masa-masa puber tuh. Iya. Masa-masa puber. Awalnya sih sebelum aku puber itu biasa aja ya, anak kecil pada umumnya gitu. Cuman setelah aku puber itu suka ada kejadian-kejadian yang menjanggal. Semenjak aku head lah, kejadian-kejadian mengganjal, seperti ada yang ngikutin, seperti mimpi yang aneh-aneh, seperti ada orang yang nemenin kalau lagi sendiri nonton TV gitu. Padahal TV sendiri ya. Oh sendiri? Sendiri, tapi kayak ada nemenin di samping gitu. Terus kayak ada yang ngebelai rambut kalau tidur gitu. Suka mimpi yang aneh-aneh. Aku pikir itu mimpi biasa namanya anak remaja ya, baru-baru puber gitu ya. Mimpinya itu ya sejenis kita bersetubuh. Bersetubuh sama laki-laki gitu. Aku pikir wajar lah, mungkin baru puber nih, ya kan. Bukan berarti suka nonton film kayak gitu, bukan ya.
Cuman memang nggak tahu kenapa mimpi gitu aja gitu kan. Itu lambat laun sering sebulan sekali, sebulan 2 kali, terus sampai saya SMA masih SMA masih masih kejadian masih juga kayak masih gitu. kejadian. Karena gini kan, aku itu nggak ada kakak juga. Orang tua udah pisah, Iya. jadi nggak ada yang buat diajak curhat. Mama Oke. sibuk kerja kan, jadi aku nggak ada yang diajak curhat gitu. Ada sih keluarga, cuma kan nggak berani ya cerita kayak gitu ke keluarga, takutnya dipikirnya apa gitu kan. Udah aku diem aja. Aku SMA, setiap aku punya pacar pun itu nggak ada yang bertahan lama. Alasannya tuh nggak nyaman, panas lah deket aku, nggak nyaman pokoknya intinya. Pokoknya alasannya di luar dari Di luar Nurul lah. John Nurul lah ya. Terus itu nggak pernah ada yang awet kalau pacaran. Dan sampai aku ketemu sama suami nih. Iya. Suami itu sih emang yang paling lama pacarannya. Karena mungkin sefrekuensi ya sama suami, dia yang paling lama pacaran. Sampai akhirnya kita mutusin buat nikah. Tapi itu aku masih suka mimpi. Aku suka mimpi, suka masih ada yang nemenin kalau suami kerja. Dulu kan suami kerja. Masih ada yang suka nemenin. Sampai aku hamil juga masih ada yang nemenin tuh sama anak pertama. Kayak nggak di rumah tuh kayak nggak sendiri gitu kan. Ya udahlah, masih aku abaikan gitu. Cuman sempet paniknya gini, kok masih kayak gini aja gitu perasaannya, masih ada yang ganggu aja gitu kan. Sampai anak pertama lahir itu aku dibikin berantem terus sama suami, dibikin ribut hampir mau pisah, sampai fatal pokoknya deh, sampai berantem fatal. Padahal suami nggak ada salah apa-apa, pokoknya suami benci aja gitu di rumah. Jadi Tapi kalau dia kerja aku cariin, tapi kalau di rumah benci aja. kayak memang nggak ada masalah. Nggak ada, nggak tahu kenapa kesel aja gitu ngeliat muka dia. Sampai aku tuh nggak mau diajak berhubungan sama suami, sampai kayak mati rasa, males gitu, males. Sampai anak kedua juga masih diganggu gitu. Cuman endingnya kan suami itu kan udah mulai ikut pengajian tuh, ikut pengajian, dia rajin ngaji, sampai punya guru yang deket sama dia, mungkin dia konsultasi sama gurunya. Nah aku diajak lah, yuk ke rumah Pak Ustadz yuk, waktu itu lebaran. Awalnya emang mau lebaran, ke rumah Pak Ustadz yuk. Ya udahlah, kita ke rumah Pak Ustadz kan silaturahmi gitu. Awalnya ngobrol biasa, tiba-tiba suami nyeletuk, Pak Ustadz nih suami istri suka gini gitu kan. Langsung disonding di situ. Nah terus emang awalnya gimana Pok gitu kan. Ya udah aku cerita sama Pak Ustadz. Aku ceritain awal mulanya kenapa, dari aku SMP sampai aku menikah lah gitu. Ternyata Pak Ustadz bilang, ini ada yang ikutin, ada yang suka, cuma bukan kiriman orang, bawaan dari saya sendiri gitu loh. Makhluknya? Bentuknya genderuwo. Ada yang suka gitu, udah lama gitu kan. Ya sudah, terus gimana aku solusinya gitu, coba diruqyah ya, dimediasi gitu kan. Ternyata bener, dia suka nggak mau dipisahin, udah jatuh cinta lah ibaratnya gitu. Aku malah mau diajak kalau bisa ke alamnya. Cuma karena suami minta pisahin juga kan, aku juga minta pisahin, tapi dia nggak mau. Dulu itu nggak mau dipisahin. Kalau dia dipisahin sama aku, dia mau membunuh suami sama anak-anak aku. Ngancemnya ngebunuh. Anjir. Awalnya aku nggak percaya gini-ginian loh. Dari awal aku diikutin gitu nggak percaya, kalau tepis halusinasi gitu kan. Masih berpikir rasional lah ya. Iyalah, karena aku kan juga maksudnya masih remaja gitu kan. Nggak percaya. Setelah aku diruqyah sama Pak Ustadz, oh ternyata bener ada hal kayak gini. Terus kan malam tuh, malam-malam kan kita pasti tidur dong, karena gue kan nggak bukan satu kamar ya, jadi kan dia tuh gue punya kamar sendiri buat kayak servis, kayak ngerakit komputer gitu kan. Nah gue tidur duluan karena dia masih ada kerjaan di ruangan sebelah.
Kayak gue tidur itu masih jam 11 atau jam 10 malam lah, belum malam-malam banget kan. Memang sepi, kalau di tempat gue kan sepi jam segitu. Gue tidur, itu gue baru merem, belum plus banget. Belum plus banget, telinga gue tiba-tiba ada yang narik. Ditarik. Ditarik, dan itu gue pikir suami gue, tapi nggak mungkin, dia kok jahil gitu kan. Iya. Dia lah gue melek, ternyata nggak ada orang. Ada Dan tuh. selimut udah turun. Beneran turun? Beneran turun. Udahlah, mungkin halusinasi, gue tepis lagi dong. Halusinasi, mungkin kecapean. Udah coba tidur lagi, baru merem juga. Oke. Baru merem, tapi gue masih pakai selimut ya. Baru merem, dan itu kaki gue dibuka. Posisinya masih pakai selimut, jadi selimutnya nggak ditarik. Kaki gue dibuka. Dan pada saat itu lu sadar kalau itu kayak ada yang ngegerakin Iya, gitu? langsung melek. Itu nggak ada siapa-siapa. Gak ada Nggak siapa-siapa? ada siapa-siapa. Kacau. Akhirnya manggil suami, nangis dong. Iya. Ya udah, kata suami, besok kita ke rumah Pak Ustadz lagi, gitu kan. Tapi nggak langsung besoknya, nggak, beberapa hari kemudian gitu. Iya. Itu pun udah ada juga gangguan lain ya. Pas udah ke rumah Pak Ustadz, udah nggak beres ini, kata Pak Ustadz. Udah main fisik berarti kan dia. Udah main fisik, udah dimediasi lagi. Itu sampai kurang lebih 5 orang ngeruqyah. Yang megangin lain, yang bacain dari belakang lain. Itu kan, tetap dia nggak mau keluar. Tetap dia nggak mau pergi intinya. Itu kan. Berapa jam ya diruqyah gitu ya? Capek dong gue juga kan ya. Gue sampai pingsan waktu itu. Karena capek banget. Akhirnya udahlah, kata suami, udah itu aja lah, ditutup gitu maksudnya, udah capean. Ya udah, akhirnya kita mediasinya gitu, ya udah biarin aja, karena gue juga udah capek ya, udah bertahun-tahun kan diganggu gitu. Udah capek, udah pasain aja kan. Akhirnya dikasih pikiran buat cuma ngebentengin diri gitu. Kalau sholat dibaca, cuma kalau lagi head kan suka lupa tuh. Iya, betul. Suka lupa nggak baca. Di situ di saat gue nggak baca, dia nyari celah. Dia pasti datang, pasti menyetubuhi lagi, dengan wajah yang beda-beda, muka yang beda-beda, orang yang beda-beda. Memang nggak pernah nyerupain suami gue sih, nggak pernah. Makanya gue semenjak tahu dia yang ganggu itu nggak pernah pakai baju pendek di rumah. Itu pakai baju panjang aja diganggu. Gimana gue pakai baju pendek? Gitu. Gue juga pernah tidur siang. Terus siang loh, jam 1 emang mau pergi, tapi gue ngantuk, tidur dulu deh ngilangin capek gitu kan. Baru tidur 5 menit atau 10 menit lah. Belum pulas banget gitu juga, habis main handphone. Dipeluk kenceng banget. Dipeluk kenceng banget. Jadi gitu pas gue melek, tangan, tapi tangannya gede, segede paha orang dewasa. Itu bulunya lebat banget, orangnya hitam. Gak bisa nafas, gue sampai ngapa-ngapa, tapi mencoba baca-baca ayat-ayat Allah lah gitu ya, ayat-ayat kursi gitu, ayat pendek, baru lepas. Suami nanya kenapa, gue manggil suami kan, nanya kenapa. Jelasin sama suami, ada yang meluk, tangannya gede banget. Kesel suami juga di situ, nggak berhenti nih maksudnya, ganggu terus. Itu, era kita ke rumah Pak Ustadz lagi. Memang nggak bisa dipisahin, kata Pak Ustadz, nggak bisa dipisahin. Akhirnya Pak Ustadz ke rumah, memang dia ke rumah buat ngecek nih di mana sih lokasinya makhluk gitu kan. Di belakang rumah suami, di pohon pisang ternyata. Rumahnya itu tempatnya dia. Gitu. Makanya kalau dulu kan tempat sampah di situ ya, buang sampah. Itu gue suka ada yang ngerasa kayak dia merhatiin gitu loh, kayak dia ngeliatin gitu. Semenjak itu nggak dikasih lagi sama suami buang sampah di situ. Tuh kan, udah pas Pak Ustadz ngeliat, coba dibentengin aja deh, dipagerin gitu rumah dia. Tadinya udah aman, nggak diganggu-ganggu tuh. Ada berapa bulan ya? 2 bulan 3 bulan lah. Setelah dipagerin itu. Nggak, terus ada pembangunan material tuh buat gudang material kan. Kayaknya sih itu kena pembangunan material. Nah, dia keluar lagi, sering ke rumah lagi. Ganggu lagi. Cuma karena gue udah capek bolak-balik ke rumah Pak Ustadz, akhirnya gue pasrah gitu loh kalau diganggu dia. Karena ya udahlah, maksudnya
gue dirukyah pun jawabannya sama, nggak mau dipisahin. Ancamannya kalau nggak ke laki ke anak gue. Iya. Itu kan udah capek, udah pasien aja deh. Akhirnya sampai belum lama kurang lebih 2 mingguan lah, 2 minggu itu gue diganggu lagi. Sampai semalam juga sebenarnya diganggu. Pokoknya setiap ada celah dia pasti Dia ganggu, pasti masuk. dia pasti datang. Dan sekarang nih ya, yang sekarang gue rasain itu di rumah, di kamar sendiri itu emang suka ada dia. Tapi gue terlalu tepis, pikir positif, cuma bayangan biasa. Jadi dianggap biasa. ya Iya, biarin gitu ya. udahlah biarin aja gitu. Cuman gue pesen jangan ganggu anak-anak gue. Gitu. Gue juga pernah main ke rumah temen. Itu ada pohon gede depan rumahnya, gede banget, pohon apa gitu gue nggak tahu deh. Ya dia ngawasin memang. Terus gue kan langsung mual sama pusing. Gue kalau ada yang nempelin gitu, mual sama pusing itu ngerasa. Akhirnya gue minta suami, pulang yuk, gak enak badan gitu kan. Kok tumben gitu gak enak badan. Udahlah gue pulang. Nyampe rumah berapa menit tuh gue udah gak tahu tuh, kayak tempelan gitu nama suami. Ternyata dia suka kayak sama gue juga. Cuma gak tahu makhluknya apa ya, dia gak ngasih tahu. Iya. Tuh makhluk juga bilang, istri lo itu banyak yang sukain, tapi makhluk goib semua. Termasuk yang di pohon pisang tuh dia tahu. Sosok genderuwo ini. Yang di pohon pisang itu dia tahu. Dan dia gak bakal mau dipisahin. Udah gak mau. Udah ngedaging ibaratnya gitu. Ya? Akhirnya dia juga jelasin, bilang yang suka sama gue tuh banyak. Di gudang rumah juga ada, tapi dia gak berani keluar dari gudang rumah. Nggak pernah ada serangan fisik? Nggak. Emang gue juga bilang yang di gudang rumah itu, kalau mau di sini jangan ganggu ya, jangan nunjukin gitu. Nggak pernah ganggu sih. Cuman gue tahu dia ada. Sosoknya? Bayangan hitam tinggi, tapi nggak gede ya. Bukan genderuwo, bukan. Itu bayangan hitam. Tapi dia ada rambutnya. Cuma laki-laki. Gitu. Terus juga ada tuh yang di atas rumah gue, dekat gudang juga tuh kayak kerak ya. Dia suka ngawasin dari atas, dia nggak bakalan pergi, dia bakalan di situ. Emang stay-nya di situ. Emang stay di situ. Gitu. Dan akhirnya gue pasrah pas gue tahu genderuwo itu nggak mau dipisahin. Udah gue sama suami pasrah, yang penting nggak ganggu keluarga, nggak ganggu gue, nggak ganggu anak gitu kan. Cuman kadang suka risih juga sih kalau diganggu sama makhluk kayak gitu ya. Pokoknya tiap gue habis diganggu sama tuh genderuwo tuh pasti memar. Lebam biru. Kalau nggak di tangan, di paha, di belakang itu pasti. Itu gede lebamnya, birunya gede. Mungkin dulu kan ada mitos kayak kalau lebam kayak gitu dipegang nggak sakit, kayak dijilat setan ya katanya. Itu emang nggak sakit. Iya. Emang nggak sakit. Gue coba pegang nggak sakit gitu kan. Sempat bingung kok ini pada biru-biru kalau habis mimpi gitu kan. Ternyata pas konsultasi ke ustadz, iya emang kayak gitu. Pasti apa-apa. Kayak gitu. Tapi nanti hilang sendiri. Gitu. Gue juga dulu pernah ya berantem sama suami itu. Awal-awal nikah sih sebenarnya itu mah. Berantem sama suami. Berantem hebat sih, tapi nggak sampai main fisiknya, cuman dibilang hebat lah gitu, sampai suami kasar gitu, ngucap kata kasar. Udah selesai gue berantem, besoknya dia mandi kan, besok pagi dia mandi karena mau pergi kan. Terus dia bilang sama gue, kok pundaknya perih banget ya gitu kan, karena rambutnya gondrong kan panjang tuh. Gue urai gitu rambutnya, kok ada bekas cakaran, tapi bukan cakaran orang ya. Kalau orang itu kan garis doang datar gitu ya, rata gitu. Ini kayak bekas macan, jadi ada legokan sama ya bulat dikit gitu. Jadi kayak benar-benar dalam. Iya, tiga. Ini bukan cakaran aku loh. Aku nggak punya kuku kan, karena aku punya anak kecil kan, nggak punya kuku gitu kan. Udah akhirnya coba tanya Pak Ustadz gitu kan, aku bilang gitu. Awalnya suami nggak usah lah gitu kan. Akhirnya besok malamnya ada pengajian di sana. Ya udah dia nanya sama Pak Ustadz, cakaran apa gitu kan. Pasti bilang sama Pak Ustadz, kamu kasar ya sama istri kamu. Iya, gitu. Dia nggak suka kamu kasar sama istri kamu. Dia cemburu. Ustadz bilang kayak gitu. Iya, dia cemburu. Kamu kalau kasar sama istri kamu, dia cemburu. Dia nggak suka kalau kamu kasar sama istri kamu. Sampai sekarang suami nggak pernah kasar. Karena udah dapat warning dari itu makhluk ya. Itu mungkin, tapi emang nggak pernah kasar sih suami sampai sekarang gitu kan.
sebenarnya ceritanya di luar nalar ya. Awal Iya. juga nggak percaya kok ada gitu. Ternyata pas gue ke Ustadz, ya iya gue ngalamin sendiri. Tadinya Memang kenyataannya seperti itu. tadinya pernah dengar juga cerita dari orang gitu ya. Orang disukai nama genderuwo gitu. Ah mana ada gitu kan. Ternyata gue ngalamin dan ternyata itu bener-bener ya kayak gini rasanya nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman buat keluarga, nggak nyaman buat anak sama suami gitu. Sampai kita dibikin mati rasa biar nggak nafsu sama suami, itu gue pernah juga digituin. Sampai segitunya Mati ya. rasa loh, disentuh sama suami gue nggak bergairah, nggak nyetrum gitu Iya. maksudnya ya. Jadi ya mungkin karena pengaruh dari itu makhluk juga ya. Kan gue sampai mau dibikin cerai sama yang suami, tapi nggak bisa karena keburu ke Pak Ustadz kan gitu. Pak Ustadz bilang gue, ini kamu mau dibikin pisah biar kamu cerai gitu kan. Pantesan dulu kalau gue pacaran itu nggak ada yang betah lama. Kalau nggak nyaman bilangnya, geraklah deket kamu, panas nggak enak auranya gitu. Itu belum tahu ya, belum tahu Belum. maksudnya penyebabnya sebenarnya apa, atau Belum. mungkin Kak Maria berpikirnya itu mah alibi dia aja mau nyari Iya. yang lain atau gimana ya. Karena kan gue juga kan namanya ya gitu, kalau nggak deket sama keluarga ya nggak ada orang tua juga yang bisa Iya. ajak bicara kan, mikirnya nggak yang macem-macem. Gue juga dulu pernah kerasukan di deket rumah ya. Itu gue nggak makan 1 minggu, nggak minum 1 minggu. Itu baru keluarga turun tangan. Kok nih anak nggak mau makan? Kok nih anak nggak mau minum sama 1 minggu? Ternyata gue tuh udah ada yang sukain juga. Itu makhluk pohon beringin. Apa tuh makhluknya? Nggak dikasih tahu sih, cuman dibilang sama orang minter itu makhluk pohon beringin itu suka sama gue. Akhirnya dibuang ke daerah Solo kalau nggak salah deh. Baru bisa tuh. Itu baru gue lapar banget habis obatin sama orang, gue lapar banget. Sebelumnya nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa sama lapar sekali. Diajak ngomong pun nggak ada respon. Tujuannya apa kata Pak Ustadz? Itu makhluk suka mau deketin, mau ngajak. Oh Gitu. Jadi biar mungkin habis lama-lama kali namanya orang nggak emang makan kan ya. jadi kurus ya. Iya. Ini orang tua curiga kok nih anak nggak mau makan, sekolah juga nggak mau gitu. Berarti seminggu full tuh di rumah? Full di rumah. Nggak mau makan, gue nggak mau makan, nggak mau minum. Diajak ngomong juga nggak ada respon. Akhirnya ada yang bilang tetangga, coba bawa orang pintar, takutnya diguna-guna gitu kan. Yang kan guna-guna bahasanya. Ternyata enggak, emang ada yang suka. Jadi itu semenjak SMP, semenjak datang bulan, itu udah mulai ada yang suka. Nggak satu makhluk, iya. Nggak satu makhluk. Dan mainnya udah mulai main fisik ya Mbak? Udah main fisik. Tuh. Sih. Paling itu doang sih Bang yang bisa gue ceritain. Sebenarnya sih banyak ya, ada lagi kayak di rumah sakit. Macam-macam deh. Tapi itu aja yang gue ceritain dulu. Iya. Nanti buat nextnya baru gampang. Berarti Kak Maria bisa dibilang nih pengalaman mistisnya banyak ya? Banyak sebenarnya. Oke, buat netizen nih yang penasaran sama pengalaman mistis dari Kak Maria nih, bisa komen di kolom komentar, nanti biar kita datangin lagi Kak Maria. Oke Kak Maria, dari cerita Kak Maria ini ada beberapa hal sih yang pengen saya tanyain ya. Yang pertama, untuk si makhluk genderuwo ini, maksudnya selama bertahun-tahun dia kan memang udah bisa dibilang love death ya, cinta mati ya sama Kak Maria. Dia nggak pernah nunjukin fisik secara langsung, dia perawakan mukanya ya, lebih ke muka. Kalau untuk ke tangan kan tadi sempet tuh. Iya, kalau ke muka tuh pernah nggak sih? Nggak pernah. Enggak, paling cuma bayangan yang gede gitu ya. Mungkin karena dia takutnya, gue tuh takut sama dia kali ya, jadi dia nggak nunjukin muka. Oh, jadi kayak sengaja jaga jarak gitu ya, biar nggak ketahuan banget dia. Nah, untuk yang ada di dalam mimpi nih, yang kayak Kak Maria kan sempat bersetubuh sama beberapa laki-laki nih, yang menurut penuturan Kak Maria ini, itu ya memang jelmaan dari si genderuwo ini. Pernah ngeliat ini sosok laki-laki yang ada di mimpi itu? Oh enggak pernah ngeliat mukanya, nggak pernah. Kayak mukanya itu kayak di blur gitu. Tapi ada satu yang gue inget ya, itu mukanya mirip, yang nggak tahu karena gue suka nonton drakor kali ya. Iya. Kayak orang Korea, putih gitu bersih. Bukan sembarang mimpi ya, mimpi itu kayak kita direp-rep gitu, tahu kan direp-rep gitu kan. Kayak kita antara sadar nggak sadar gitu. Tapi itu kan mimpinya kan nggak gue pas tidur pulas, nggak, baru merem sebentar udah langsung dia masuk gitu kan. Berarti belum tidur guenya. Oke. Dan selama itu pun nggak pernah nih anak-anak ditampakin atau suami yang bener-bener dihajar gitu, diganggu, enggak ya? Enggak.
Kalau untuk nampaknya sih dia belum. Kalau Nampaknya bisa belum. janganlah. Jangan ya. Hmm. Dan memang gangguannya sampai saat ini juga Sampai ya. saat ini. Sampai saat ini ya. Itu kalau lihat bayangan itu memang sering. Sering banget. Cuman apa sih, gue tepis terus, halusinasi gitu loh. Mencoba Itu bayangan ini apa gitu. Iya, mencoba berpikir positif Iya, lah ya. Padahal udah tahu itu siapa ya. Udah tahu orang bayangan gede kan, kayak orang gitu, gimana sih? Gede selemari gitu kan. Itu bukan bayangannya Manusia normal, manusia normal, atau cuman benda. iya, gue tepis-tepis aja biar pun juga nggak takut di rumah. Iya, benar. Oke Kak Maria, makasih banyak ya udah menyempatkan waktu buat bercerita di Penatua ya. Oke, sama-sama. Oke, sekian untuk video kali ini, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan ya bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata, gue Refdikul dari Penatua dan Kak Maria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.